Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa bayangkan sekarang ini, di antara penyebab sebagian dakwah sekarang menjadi sorotan, karena tidak semakin berkurang. Karena dakwah bukan dakwah yang ditegakkan, bukan mengajak kepada pribadi, bukan mengajak kepada yayasan, bukan mengajak kepada organisasi, bukan membawa bendera. Tidak ada pemimpin. Ini yang menyentuh masyarakat. Kita mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengajak agar orang beribadah hanya kepada Allah, agar orang beribadah hanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu saja. Mau dia kenal kita atau tidak, silakan. Mau dia membantu kita, silakan. Masjid-masjid kita terbuka. Tetapi ternyata semakin hari semakin banyak orang yang terpengaruh. Semakin banyak orang yang meninggalkan pengajian-pengajian yang lama. Dan kita bukan menghasut, kita bukan menyebut individu, kita juga tidak menyerang tokoh-tokoh. Si fulan ini jangan ikut kajiannya, yayasan ini jangan ikuti, organisasi ini jangan tinggalkan. Tidak ada dakwah kita menyebutkan itu. Dan kita hanya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi, mengajak agar orang takut kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, memperbaiki akhlaknya, merangkul semua orang agar menampilkan Islam dalam kehidupannya, agar tampak Islam dalam kehidupan masyarakat, menyerang praktek riba, menyerang kecurangan dalam jual beli, kezaliman, dan mengajak bersatu, menjelaskan pilar-pilar ahlu sunnah berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah, bukan mengambil hati pemerintah agar patuh, agar menyayangi kita. Tidak, inilah agama, bukan mengambil muka. Ini yang semakin membuat orang khawatir, apalagi kalau sudah banyak melihat kajian-kajian, berkumpul orang banyak. Ini orang khawatir, ini akan menyusun kekuatan, akan memecah belah umat, mengkafirkan umat, mengatakan semua orang sesat. Mana ada kita mengatakan semua? Kita yang jelaskan ada dalil, yang kita jelaskan dalil. Dan ini yang kita ambil kesimpulannya dari kisah ungkapan orang Quraisy ketika berhadapan dengan Nabi SAW. Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Dan mereka terperanjat ketika datang seorang pemberi peringatan yang berasal dari kelompok mereka, dari golongan mereka, dari keturunan orang-orang kabilah yang mereka hormati. Mereka segani, kabilah Quraisy, Banu Hashim. Ini yang maksud dengan minhum. Lalu ketika mereka khawatir, tidak ada cara. Dengan alasan, tidak mungkin mereka bisa menyampaikan alasan yang mematahkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak punya senjata, kecuali hanya menuduh. Dan ini senjata musuh Islam, memberikan tuduhan-tuduhan agar orang antipati dengan dakwah benar, dakwah kebenaran. Dan ini sampai hari kiamat. Bukan kita kan katakan hari ini saja, tetapi ini sampai hari kiamat. Ustaz, tolong jelaskan kenapa dakwah di Pekanbaru bisa berkembang cukup pesat. Ikhwan, Pekanbaru tuh dimulai tahun 85. Antum jangan nengok sekarang. Dulu kita juga kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini. Ya, usir sana, usir sini. Tapi sabar, pelan-pelan. Kalau dorah, ya kalau yang jauh-jauh datang ini umpama Ustaz Hakim, Ustaz ini bisa lah 5.000, 10.000. Dan masjid kita memang banyak. Di Pekanbaru kini kalau tidak salah 5, 6 masjid salaf yang rata-rata 40 sampai 50 kali 50. Yayasan tak banyak, 20. Tiap yayasan punya sekolah pada umumnya, dan sekolahnya tetap penuh. Setiap bulan seluruh orang yayasan masing-masing, ustadz-ustadznya berkumpul membahas kesulitan yayasan masing-masing, tempatnya masing-masing. Karena kita harus tolong menolong. Allah yang punya rezeki. Allah yang punya rezeki.
rezeki. Kalau antum takut banyak yayasan, berarti antum meragukan rezeki Allah. Memangnya kalau banyak yayasan rezeki tak ada? Ternyata dengan begitu makin banyak. Ada orang merasa ini ustaz ini bisa ini, dia kasih donatur sini, buat lagi, buat ini, buat lagi, ini, buat lagi. Lalu sama-sama ikhwan. Kalau kita punya lampu dan lampu kita itu banyak, terangkan lampu kita, jangan padamkan lampu orang. Itu caranya. Tidak, lampu kita mau terangkan, lampu orang dipadamkan. Tak akan berkembang antum. Kalau nasi lah jadi bubur, kasih ayam jadi bubur ayam. Kita makan sama-sama. Kalau sudah tumpah, kasih ke ayam. Gemuk ayamnya kita sembelih, makan lagi sama-sama. Apa yang susah hidup ini? Yayasan duit-duit orang. Kita bertengkar gara-gara duit orang. Tidak amanah, kita salah. Temakan duit orang, kita berdosa. Lalu kita bertengkar merebut tanggung jawab di hadapan Allah. Kita ini bodoh apa tolol? Nggak perlu. Maka itu insya Allah berkembang, Pak. Berkembang. Kini 20 yayasan. Jangan ada Maududi punya satu tuh, Abu Zubair satu, Ana satu, Suherji satu. Kini ada lagi Ustaz Nafi di sana satu lagi. Pokok ada 20 yayasan. Tapi kalau sudah ada orang umum, biasa aja. Kemudian kita bertemu, kebiasaan kita di sana, ya, ustadnya dulu. Ustadznya dulu. Kebiasaan kita di sana, setiap ada yang datang, tetap ada pertemuan sama ustaz-ustaz. Sama ustaz-ustaz sharing. Siapa saja ustaz yang datang. Kadang-kadang protokol sama-sama, biasa kita di sana. Kadang-kadang yang bagikan LC, pembawa acara Dr. Asri, biasa aja. Ini yang paling penting dulu ikhwan. Ustadznya dulu, sudah tuh kita juga. Jemaah juga jangan suka ngadu ustadz. Nah ini kadang-kadang jemaah yang suka ngadu ustadz. Kalau dia sudah selisih dengan ustadz satu, mulai ngajak orang. Kurang mantap ngaji itu kata dia. Apanya kurang? Apa yang kurang? Jenggotnya kurang panjang mungkin.